Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Badar, tepatnya di Jalan Raya Pasar Minggu, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, musibah dan juga bencana sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh menjadikan pelajaran dan juga ibroh bagi kita semuanya bahwa segala musibah dan juga bencana adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah sikap kita sebagai umat muslim ketika kita mendapatkan suatu musibah dan juga bencana? Insya Allah akan kita bahas dalam tema Damai Indonesiaku siang hari ini, yaitu bersyukur dan bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustazah Qatrun Nada, Ustadz Ridho Febri dan juga Kiai Haji Syarif Matnaji. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, Ustadz Ridho Febri. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat. Juga para alim ulama, para asatizat yang insya Allah semua pada hari ini selalu mendapatkan limpahan cucuran rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang saya banggakan jamaah yang hadir, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, akhir-akhir ini kita sering melihat, bahkan sedang ramai kita menyaksikan tayangan yang membuat hati kita sedih dan pilu. Kita berbelasungkawa, kita berduka atas kejadian yang memang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga yang ada di Aceh. Kita doakan, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tambahkan kesabarannya, dan Allah segera ganti apa yang hilang dengan yang berlipat-lipat ganda. Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan segera pulih daerah, rumah, dan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara tentang sesuatu hal yang menimpa kita, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran memang Allah sudah peringati kita. Sesungguhnya aku, kata Allah, memang menimpakan kepada kalian bisyai'in, atas sesuatu. Kalau kita mengambil kalimat bisyai'in, berarti yang diberikan ini masih dalam kemampuan kita. Masih dalam kapasitas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak akan Allah menguji kita di luar dari batas kemampuan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Apa yang sedikit itu? Apa yang sesuatu itu? Yang pertama, rasa takut. Sedikit rasa takut buat kita. Bu, suka ngerasa takut apa enggak? Takut apa kira-kira? Takut gak punya duit. Yang ibu-ibu udah usia takut tua. Apa emang udah tua ibu ya? Takut berbagai macam hal yang bikin hati kita gelisah. Khauf, wal ju',
ada rasa kita sedang kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kemudian berkurang harta kita. Wal anfus, kehilangan jiwa. Kehilangan orang yang kita cintai untuk selama-lamanya. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Paceklik, enggak mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan buah-buahan, makanan dan lain sebagainya. Semua itu memang Allah berikan kepada kita, tapi bentuk ujian buat kita. Tapi yang Allah kasih hanya sebahagian, hanya sedikit yang insya Allah masih mampu kita menjalankannya. Tapi setelah itu wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira buat mereka. Alladzina iza asobathum musibah, siapa yang mereka ditimpakan berbagai macam hal yang tadi diantaranya mereka bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali juga kepada Allah. Bu, Pak, memang kadang-kadang kalau lagi ujian datang hati suka nggak terima, betul ya? Yang namanya duka, sedih, luka, oh, ya Allah nggak sesuai harapan kita. Kita juga melihat, jangankan orang yang sedang mengalaminya, kita yang melihat tayangan-tayangan di televisi, di layar kaca, di media sosial melihat saudara kita, ya Allah rasanya hati kita ikut berempati. Hati kita juga ikut terluka. Lalu bagaimana ketika orang yang menjalankannya? Tapi insya Allah ada kabar gembira lagi yang kedua. Tentunya dari baginda Rasulullah SAW. Iza ahabballahu abdan ibtalahum. Apabila seorang hamba dicinta oleh Allah, pasti Allah akan mengujinya. Ketika seorang hamba dicinta, pasti Allah akan menguji. Ujiannya macam-macam, ya. Ujiannya macam-macam. Mungkin ada yang sedang diuji dari rasa sakit, ada. Ibu pada sehat, Bu? Badannya sehat, hatinya sehat, kantong sehat, dengkul sehat. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ngerasain, ya Allah ini dengkul kenapa gak enak banget ya Allah. Kadang-kadang kok badan kayaknya gak enak banget ya Allah. Apalagi sekarang katanya lagi musim yang namanya musim sakit. Ya, tentu ada kabar gembira bahwasanya tidaklah seorang mukmin mukminah, muslim muslimah ketika dia ditimpakan satu perkara. Badannya sakit, perutnya gak enak, palanya pusing, duitnya habis. Bahkan hanya sakit tertusuk duri, pasti dibalik itu semua Allah sedang mempersiapkan hadiah buat mereka. Kalau mereka bersabar, yang pertama Allah sedang mengikis dosa-dosanya. Yang kedua, Allah akan mempersiapkan hadiah mengangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah akan siapkan nanti rumah buat dia di surga. Amin ya Rabbal. Jadi gimana cara ngadepin ujian? Kadang-kadang ketika menghadapinya ya itu tadi, ada gak enaknya, ada rasa gelisahnya, gak nyamannya. Yang pertama tetap kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Apapun keadaannya, udah seneng aja, udah ridho aja meskipun gak suka hati kita, gak nyaman hati kita. Bu, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Bahkan pernah disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, kalau ada seorang hamba kemudian dia bersabar, dia mengucapkan alhamdulillah, perintah malaikat, Allah perintah malaikat. Ya malaikati ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi, wahai malaikat bangunin buat dia rumah di surga. Dan kasih nama rumah tersebut rumah orang yang selalu bersyukur kepadaku. Karena meskipun lagi diuji, tetap dia husnuzon dengan mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan kita lagi senang ingat Allah, lagi diuji juga ingat Allah, semuanya pasti terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Qatrun Nada yang telah menyampaikan di segmen 1 ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Qatrun Nada, bahwa
ujian hakikatnya bagi seorang muslim ataupun musibah hakikatnya bagi seorang muslim adalah Allah lebih memberikan perhatian kepada kita semuanya, dan justru lebih dari itu Allah akan meninggikan dan juga meningkatkan derajat kita menuju derajat yang lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Namun kenyataannya respon pertama ataupun tanggapan ataupun penerimaan pertama kita sebagai umat manusia biasa ketika kita mendapatkan musibah mungkin akan marah, kesal dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai umat muslim, sikap kita ketika kita mendapatkan musibah. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ridho Febri di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.